Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan bincang nama Allah Al-Muqitu. Al-Muqitu. Nama ini sangat dekat dengan kita. Kalau tak tahu nama ini, Masya Allah, berapa banyak kita punya nilai pahala akan terkurangkan. Al-Muqitu. Mungkin boleh dicek dalam kitabnya masing-masing dan Ustazah nanti akan sempurnakan kefahamannya dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi. Al-Muqit dalam kitab ini disandingkan dengan nama Al-Muhaimin, nama Al-Muhit, nama Al-Wasi'. Ya, bagian yang ketiga Al-Muqitu. Boleh dicek sendiri, dah jumpa dalam kitabnya Al-Muqit, sudah? Oke. Buku saya lama, buku cetakan lama, jadi tak sama muka surat. Ya. Adakah nama Al-Muqit itu disebutkan dalam Al-Quran? Ada tak? Ada. Berapa ayat yang menyebut nama Al-Muqit? Satu ayat saja. Dalam surah apakah itu? Surah An-Nisa ayat 85. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakullahu nasibum minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakullahu kiflum minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Yang maksudnya, barang siapa yang memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, maka dia akan mendapatkan bahagian pahala daripada pertolongan baiknya itu. Akan tetapi barang siapa yang memberi pertolongan dengan, bukan pertolongan yang baik ya, memberi pertolongan tapi pertolongan yang sifatnya itu buruk, maka dia akan menanggung dosa atas apa yang dilakukannya itu dalam pertolongan yang buruk itu. Wa kana ala kulli syai'in muqita, dan adalah Allah itu maha berkuasa di atas segala sesuatu. Jadi muqita di sini dalam terjemahan diartikan dengan yang maha berkuasa. Betul tak? Maha kuasa atas segala sesuatu. Mungkin akan timbul satu pertanyaan, Ustazah, bukankah makna berkuasa itu qadir? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Berkuasa atas segala sesuatu. Namun kenapa di sini wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita itu juga diartikan dan Allah itu berkuasa di atas segala sesuatu? Maka apa beza qadir dengan apa beza muqit? Kita tidak akan mampu membezakan apabila kita hanya setakat memelototi melihat terjemahan secara literally. Akhirnya bias kita antara qadira ataupun qawiyun ataupun mukitun, kita akan rasa macam hampir-hampir je nama Allah itu.
Karena itu kita perlu untuk memahami makna ini secara bahasa macam mana, secara Qur'annya sendiri ada tak ayat-ayat lain yang hampir juga menyebutkan lafaz qata, aqata, muqitun. Kita cari muqit dan kita lihat dalam Quran ada tak yang hampir. Ya, kalau muqit cuma satu tadi ya, ingat. Dalam Al-Quran surah An-Nisa surah yang keempat ayat 85. Apabila kita sudah mendapatkan nama ini dalam Al-Quran, senanglah kita nak menjelaskan. Tapi kalau nama itu tak ada dalam Quran, itu yang penting kita nak cari apa maknanya, apa pula aplikasinya, respon kita terhadap nama itu. Karena kita sekarang menggunakan kaidah tadabbur Asmaul Husna dalam Al-Quran. Jadi kita cari dulu Qurannya. Kita tak mau kan berbincang sesuatu yang tidak ada sandaran dalam kitab suci kita. Betul? Ya, mungkin perempuan tahu ya, di Malaysia ke di Indonesia, kalangan artis sudah banyak yang berhijrah. Pernah tak bertanya, kenapa artis itu berhijrah? Kita berhijrah tak? Kenapa kita tak pernah berhijrah? Sudah berhijrah ke? Kalangan artis itu banyak yang sudah berhijrah. Dan dalam sebuah kajian dikatakan kalau di Indonesia, para artis-artis, selebriti-selebriti itu kalau berhijrah, dia terus mencari kelas pengajian yang di situ hanya mengemukakan tentang masalah Quran dan Sunnah. Sebab bagi dia, hidup itu hanya untuk mencari sandaran. Apa yang Allah kata, apa yang Rasul sebut. Akhirnya mereka yang berhijrah mendapat ketenangan dengan bersandar pada Quran dan Sunnah. Yang sebelum berhijrah dia hanya bersandar kepada apa kata manusia. So hari ini kita pula begitu, berhijrah hari ini. Daripada apa yang diperbualkan oleh mulut-mulut manusia menjadi apa yang dibincangkan, yang disabdakan, yang difirmankan ya, oleh Allah dan juga Rasulnya. Jadi mereka sudah mendapatkan kebosanan hidup dengan kehidupan mereka yang kosong daripada Quran dan Sunnah. Maka kita sekarang pun bukan nak bincang benda-benda lain. Kita bincang apa yang Allah bincang, kita bincang apa yang Rasul bincang. Itu namanya kita mencari kepuasan walaupun kita hanya menjumpai satu ayat dalam Al-Quran. Faham di sini? Itu artis, takkan mereka lebih hebat dari kita? So kita juga kena berhijrah. Daripada setakat mendengarkan ya ucapan-ucapan manusia yang kita tak pernah mendapati dalam dalilnya, mana Qur'annya, mana sunnahnya, lebih baik kita merujuk kepada mereka yang menjelaskan segala perkataan itu dengan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, sehingga batang tubuh orang yang menyampaikan itu bukan satu perkara yang perlu diperhatikan, tetapi perkataan orang itu yang perlu untuk diperhatikan. Apa kata Ali radhiyallahu anhu? Undur ma qala tangdur man qal. Al-haq la tu'rafu birrijal, a'rifil haq ta'rif ahlahu. Tengok apa yang diperkatakan oleh manusia itu dan jangan tengok siapa yang memperkatakannya. Kebenaran itu tidak dikenali melalui orang yang menyampaikan, tetapi engkau kenalilah kebenaran itu sendiri, maka kamu akan tahu siapa ahli kebenaran itu. Sumbernya adalah Quran dan Sunnah. Perempuan hari ini bukan melihat pada penampilan batang tubuh saya, pendek kecilnya saya, tapi apa yang saya sampaikan itulah yang perlu puan-puan fikirkan, perlu puan fahami. Dan kalau memang tidak memenuhi kepuasan dalam hati, sila ditanya, sila dikritik ya. Itu kita menghidupkan suasana keilmuan ya. Dalam istilah Qur'annya ya disebutkan afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apa yang diucapkan manusia itu ada kesalahannya, tapi kalau Quran yang menyebutkan sama sekali tidak ada kesalahannya, karena Quran itu tolak ukur segala jenis ilmu. Oke, baik. Ini
Baru pendahuluan ya. Kita mengkaji asas perbincangannya dahulu dan alhamdulillah sudah kita temui dalam surah An-Nisa ayat 85. Baru kita akan melangkah pada tahap yang kedua, pemaknaan nama Al-Muqitu. Ustazah, saya puas dah tengok terjemahannya. Muqitun diartikan yang maha kuasa. Tetapi saya baca juga qadirun maha berkuasa. Maka apa bezanya? Mari kita cek dulu makna Al-Muqitu. Ada tak dalam Al-Quran Allah menyebut tentang nama Al-Muqit selain Muqita dalam surah An-Nisa tadi? Puan-puan boleh rujuk dalam kitab masing-masing, ya. Dalam kitab masing-masing. Yang tak punya kitab tak boleh curi sebelah karena telah dibagi jarak di situ. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Fussilat, surah yang ke-41 ayat 10. Boleh dicek dalam kitabnya. Surah yang ke-41 ayat 10. Ya, perhatikan di situ Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'al lis-sa'ilin. Allah berfirman tentang masalah bumi tempat kita menetap, tempat kita duduk sekarang. Allah berfirman dan Allah telah menancapkan gunung ganang itu di atasnya permukaan bumi, min fauqiha. Oke, kita pun sudah yakin gunung memang diletakkan di atas permukaan bumi. Ya, wa ja'ala fiha rawasiya min fauqiha. Dan Allah telah menjadikan gunung ganang itu ya di atas permukaan bumi, ya di bumi bagian permukaannya. Ya, Allah menciptakan bumi, khalaqal arda, tetapi jibalnya ja'ala, artinya Allah nak mensifati bumi itu kukuh dengan adanya gunung ganang. Wa baraka fiha, ketika bumi kita itu sudah kukuh dengan adanya gunung ganang, ternyata Allah memberkati bumi itu. Apakah bentuk keberkatan itu? Allah menurunkan air hujan dari langit. Anzala. Sesuatu yang turun dari atas ke bawah itu akan membawa berkat apabila Quran menyebut kata anzala. Bermakna wa baraka fiha, Allah itu memberkati bumi dengan menurunkan air hujan. Sehingga ketika hujan itu turun menimpa bumi, bumi akan terbelah lalu keluarlah tanam-tanaman biji-bijian. Maka Allah mengatakan pada potongan berikutnya wa qaddara fiha aqwataha. Perhatikan kata aqwat, sama tak dengan muqit? Sama tak? Al-Muqitu nama Allah, aqwatun itu namanya makan makanan. Dan Allah telah mengkadarkan makanan-makanan di atas permukaan bumi itu. Ya, Allah tentukan makanan-makanan ya di bumi itu, penghuni bumi itu dan dikadarkan. Artinya kalau kita umurnya dikadarkan Allah dekat Lauhul Mahfuz itu 80 tahun, ya bumi akan menyimpan makanan untuk kita selama 80 tahun. Kalau umur kita itu cuma 40 tahun, bumi akan menyimpan makanan untuk kita umur 40 tahun. Lalu ramai manusia yang duduk di atas permukaan bumi, masing-masing punya takdir, punya ajal tersendiri. Maka setiap bumi, bukan setiap belahan bumi itu mengandungi makanan-makanan tersendiri untuk penghuninya. Itu namanya al-aqwat. Ya. Kalau orang Arab, makanannya apa yang Allah tumbuhkan? Gandum. Tapi kalau kita orang Melayu, apa makanan yang Allah tumbuhkan? Padi. Maka hasil padi di bumi Melayu tidak sama dengan hasil gandum di bumi Arab. Ataupun ada kalau padi mereka dekat bumi Arab,
tidak sama dengan kita punya kadar. Selari dengan penghuninya masing-masing jumlah manusianya. Wa qaddara fiha aqwatiha. Dan dikatakan qaddara, maknanya makanan, rizki kita itu sudah ditakdirkan. Sudah ada ketentuannya yang tak boleh melebihi. Dan itu akan terhubung kait dengan air hujan yang turun juga dikadarkan. Dan Allah tahu kadar hujan itu. Ada tak orang yang istisqa, itu pun Allah sudah tahu. Yang tak istisqa pun Allah tahu. Nak minta hujan melalui sholat atau tidak, itu Allah tahu. Jadi semua telah dikadarkan dari awal dekat Lauhil Mahfuz. Wa qaddara fiha aqwataha. Berapa lama Allah mencipta bumi dan Allah mengkadarkan makanan-makanan untuk kita semua ini? Fi arba'ati ayyam. Baru kita tahu sejarah bumi di sini. Bahwa bumi itu telah diciptakan oleh Allah dalam 4 masa, ditentukan semua kadar-kadarnya di situ. Gunung ganangnya yang dicancapkan, tanam-tanamannya yang akan ditumbuhkan, semua dikadarkan fi arba'ati ayyam. Tetapi ketika Allah menciptakan langit, khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam, bermakna 4 hari untuk bumi. Subhanallah. Langit dan bumi diciptakan dalam tempo 6 masa. Tetapi dikatakan di sini buminya saja 4 masa. Nak urus kita dekat bumi ini. Ya, langit 2 masa. Kita semua di bumi ini yang rumit semua ini, karena kita adalah miniatur alam semesta yang besar, itu sampai 4 masa. 1 masa wallahu a'lam. Dalam Quran ada yang dikatakan khamsina alfasana. Yaum dalam Quran ikutan surah Al-Ma'arij itu khamsina alfasana. 50.000 tahun satu hari itu ukurannya. Ada yang mengatakan alfasana. So masa terpulang Allah nak tentukan, kita tak ada ketentuan di sini berapa lamanya masa mencipta itu. Dalam 1 masa 1 hari itu berapa lama. Tapi yang jelas harinya bukan hari ikut 24 jam, karena Allah menciptakan bumi belum ada pusingan lagi matahari, belum ada pusingan lagi yang lain. Jadi bukan 24 jam, tapi 1 masa ikutkan masa di sisi Allah. Kita pun tak tahu masa kita nanti dibangkitkan oleh Allah. Berapa lama masa dalam 1 hari itu, berapa lama jaraknya. So, akhirat bukan lagi bumi tahu. Bukan 24 jam. Kita pun tak tahu berapa lama. Yang jelas kita dihimpit oleh 2 masa. Kata Hamka, kita dihimpit 2 masa yang besar. Masa kita itu sangat simple. 63, 64 tahun, maksimum 80 tahun rata-ratanya. Tetapi bumi sudah ada berjuta-juta tahun sebelum kita ada. Kita dihimpit oleh bumi masa sebelum kita dilahirkan. Dan nanti akhirat pun demikian. Berjuta-juta tahun kita menantikan hukuman dari Allah Ta'ala di akhirat. Sama ada balasan yang baik ataupun azabnya. Jadi kita sekarang dihimpit 2 masa. Masa yang telah lalu berlakunya bumi, dan masa yang akan datang berlakunya hari akhirat. Dan kita cuma ada 80 tahun. Dan Quran menyebutkan dalam surah An-Nazi'at, macam kita hidup di waktu petang sahaja perbandingan dengan masa-masa itu. Oke, dari sini kita boleh tahu, oh ternyata al-aqwat itu adalah makanan-makanan. Lalu kenapa al-muqit dalam Quran ini diterjemahkan yang maha berkuasa? Nanti kita akan hubung kaitkan. Oke, dalil yang ketiga ya, yang boleh kita bincangkan di sini, Allah berfirman dalam Al-Quran surah yang ke-11 ayat 6, surah Hud. Surah Hud ayat yang ke-6, surah yang ke-11. Allah telah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullu fi kitabin mubin. Allah mengatakan di sini, setiap makhluk yang berjalan di atas permukaan bumi itu sudah ditanggung rizkinya oleh Allah. Rizki untuk makan itu
sama ada berlebihan ataupun tidak berlebihan, masing-masing sudah ada jatahnya. Kalau sudah mati, bukan kekurangan makanan, sudah waktunya dibatasi makanan itu sehingga mati. Kenapa dia mati? Kelaparan. Bukan karena kelaparan dia mati. Itulah batas rizki dia, maka Allah tak bagi makanan. Tanah tidak menyediakan makanan untuk dia. Di kitab Lauhul Mahfuz. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i dalam Diwan Asy-Syafi'i, Anda bertungkus lumus cari makanan, ya itu memang milik Anda sudah. Maka carilah yang halal, Allah akan beri. Kalaupun sudah mencari banyak harta, Anda boleh mati walaupun simpanan itu banyak. Pernah dengar orang paling kaya di dunia mati kelaparan? Aghna rajulun fil alam mata ju'an. Rothschild. Dia menulis sendiri ketika dia tersekat dalam satu ruangan itu. Ruangan tempat dia buat emas. Dia tak ada makanan di situ. Katanya terkunci pintu itu, bukan terkunci, qadar Allah. Allah kunci di situ. Dan tak boleh keluar. Dan itu cuma tempat rahasia dia. Lalu dia tulis, dia keluarkan darahnya, dia tulis dekat dinding. Orang kaya sedunia matinya kelaparan. Artinya apa? Bumi tak menyimpan simpanan makanan untuk dia walaupun dia duitnya banyak, batang emasnya banyak. Tapi ada orang juga yang hidupnya susah tapi panjang umur. Ada aja makanan. Nah, ini kita diminta jangan risau. Semua sudah ditentukan oleh Allah di mana fi kitabin mubin dalam Lauhul Mahfuz. Jadi kalau di sini ada yang meninggal nanti umurnya 50, memang tanah hanya menyediakan makanan untuk 50 tahun sahaja. Jadi bukan karena kelaparan. Allah tak mematikan kita karena kelaparan, tapi ada yang mengatakan lapar sebagai asbab. Tapi sebabnya siapa? Allah. Mengapa? Allah telah mengkadarkan rizki untuknya sampai di situ. Makanya setiap orang yang hendak mati dicukupkan sampai di situlah rizki dia. Yang tak suka makan daging pun tiba-tiba nak mati, nak makan daging. Karena memang Allah menyimpan dekat tanah itu hewan untuk dimakan oleh orang yang hendak mati itu. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Tempat manusia itu duduk dan tempat manusia nanti akan ditimbun, yaitu mati, itu Allah dah tahu. Tahu bila ajalnya, tahu bila umur hidupnya, mustaqar mustauda Allah tahu. Supaya kita sekarang tidak risau dengan bab makanan, kita boleh buka, tambahkan lagi dalam satu ayat surah ayat yang ke-40. Surah Ar-Rum ayat yang ke-40 ya. Surah Ar-Rum ayat yang ke-40 ya, di sini tak ada. Allah berfirman di situ ya, dan saya dapatkan dalam kitabnya Syekh An-Nabulsi. Allahul ladzi khalaqakum wa razaqakum. Allah lah yang telah menciptakan kalian semuanya dan yang telah memberikan rizki. Kita ini kan masih ada umur lagi mungkin nanti ini, belum tahu makan apa. Tapi Allah kata dan telah memberikan rizki untukmu. Allah tak menyebut begini puan-puan. Allahul ladzi khalaqakum wa yarzuqukum. Tapi Allah sebut Allahul ladzi khalaqakum wa razaqakum. Allah yang telah cipta kalian dan yang telah bagi rizki kalian. Allah tak kata Allah yang telah mencipta kalian dan yang akan memberi rizki. Tidak. Mengapa? Lil itmi'nan. Supaya kita tenang bahwa rizki kita itu sudah diaturkan oleh Allah. Jangan takut mati kelaparan, tapi takutlah sekiranya kita tidak berusaha, berikhtiar, ya, mencari sebab-sebabnya walaupun sudah dikadarkan oleh Allah. Kita yang menjalani skripnya Allah diminta untuk juga mencari. Tapi mencari itu bukan menjadi tujuan kita sampai melupakan zikrullah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un
rillah. Dalam surah An-Nur dikatakan ciri peniaga, ciri bisnismen yang sukses adalah apabila terdengar azan, dia tinggalkan bisnisnya itu untuk sholat dan tidak melupakan Allah. Karena rizki sudah dicari, waktunya dekat Allah, dekatilah Allah. Orang yang tak percaya Allah Ar-Razzaq, waktu azan tetap terus bekerja sampai tidak mau sholat. Itu namanya orang hidupnya tak tenang karena tidak mengerti tentang hakikat rizki yang dicari itu sudah ditentukan oleh Allah. Allahul ladzi khalaqakum wa razaqakum. Allah telah pun tentukan rizki kita. Maka ada orang yang tidak bekerja, hidupnya susah, tapi ada orang bagi nafkah kat dia. Eksis hidupnya karena Allah takdirkan memang ada simpanan makanan untuk dia dari tangan orang lain yang dipilih. Tapi ada juga orang yang bertungkus lumus melupakan Allah, mati dalam keadaan tidak ada sesiapa yang menentuni. Itu pun karena Allah takdirkan sampai di situ. Tapi alangkah ruginya matinya kita dalam keadaan melalaikan Allah, padahal rizki yang Allah janjikan memang sudah disimpan oleh bumi. Oke, tenang sekarang. Tenangnya bukan duduk diam tahu. Tenangnya tetap berusaha tapi jangan lupakan Allah. Sampai menempuh cara yang haram. Tipu-tipu banyak bisnisnya. Nah, itu berbahaya. Ya, karena untuk mencari rezeki Allah bagi juga rezekinya, tapi haram. Itu 4 ayat dalam 4 surah Ustaz sebutkan ya. Supaya nanti bila kita membincangkan makna al-muqit senang kita rujuk 4 ayat itu. Ya, yang pertama tadi kita mulakan surah An-Nisa ayat 85, betul? Yang kedua surah Fussilat ayat yang ke-10. Yang ketiga surah Hud ayat yang ke-6 dan yang keempat surah Ar-Rum ayat yang ke-40. 4 ayat itu bagi kita sudahlah memadai apa yang hendak kita bincangkan tentang nama al-muqit. Al-muqit secara bahasa itu berasal dari kata aqata, yuqitu, iqatatan, muqitun, muqatun. Muqit ada di situ. Aqata, yuqitu. Aqata itu yang memberi makanan. Aqata. Aqata ya, itu yang memberi makanan. Makanannya itu sendiri namanya al-qutu. Bukan sistem kutu. Al-qutu, alif lam qaf waw ta. Al-qut, qutun. Qutun itu makanan. Kalau dijamakkan aqwatun. Tadi masih ingat ya, surah Fussilat ada aqwataha. Qutun makanan, akwatun makanan-makanan. Pemberi makan namanya muqitun. Dan dia tidak akan memberi makanan kalau dia tidak ada kekuasaan untuk mencurahkan hujan. Menjadikan bumi boleh menyimpan air. Kemudian boleh menumbuhkan tanam-tanaman. Keluar biji-bijian, keluar buah-buahan, keluar yang lain-lainnya. Hewan ternak memakan rumput, hasilnya kita sembelih ternak itu, keluar susunya, ada dagingnya, ada bulunya. Masya Allah, semua itu dapat dilaksanakan oleh satu Tuhan yang sifatnya berkuasa. Kalau al-muqit itu berasal dari kata aqata yang memberi makanan, qutun makanan, akwatun makanan-makanan, bermakna Allah telah menciptakan energi dalam diri kita melalui makanan itu. So yang kita sembah makanan ke Tuhan yang mengubah makanan menjadi energi. Tentu kita akan sembah Tuhan yang mengubah makanan menjadi energi. Karena itu, segala bentuk makanan yang boleh menguatkan diri kita, itu namanya al-aqwatu yang diberikan oleh al-muqitu.
Boleh tangkap di sini puan-puan semuanya? Ini sangat dengan kita karena hari-hari kita akan makan. Tapi ada tak zikrullah pada ketika kita memakan makanan Allah itu? Rizki yang Allah berikan itu. So kita tak nak hilangkan masa kita bersama makanan. Bayangkan mungkin kita dalam sehari makan 3 kali. Makannya gunakan sudu, ya. Makannya nak berhati-hati. Paling tidak mungkin kita makan dalam 15 menit. Atau sambil makan campur dengan airnya, dengan buah-buahannya 30 menit. Satu hari kita, sholatnya kita satu hari satu malam cuma 15 menit. Itu kalau satu sholat 15 menit. Masih banyak kadar kita makan nasi daripada makan buah, makan nasi, minum susu daripada kita sholat. So, seandainya kita tak kenal nama Al-Muqit, hilanglah kita punya zikrullah itu. Ya, karena itu sangat dekat dengan kita nama Al-Muqit. Nama Al-Muqit dekat dengan kehidupan kita. Baik. Makanan itu pun dibagi 2, ada yang primary, ada secondary. Yang asas itu kalau kita katakan macam daging, susu, nasi, nah itu makanan asas. Kalau yang tambahan itu buah-buahan, sayur-sayuran, itu yang kedua. Yang asas tuh yaitu kalau Quran turun ketika itu di Arab, orang Arab makannya apa? Daging kan, tak ada nasi-nasi, daging, roti dari gandum kan. Kalau kita nasi, ya. Jadi roti ke nasi ke susu itu makanan asas. Yang tambahan itu buah-buahan dan sayur-mayur, ya. Itu disebut al-aqwat dan yang memberikan namanya al-muqit. Dengan apa? Dengan kekuasaannya. Lalu yang diberi menjadi berkekuatan. Kutun, kuwatun, jadi kuat kita. Maka ada Allah Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu, Al-Matinu. Dan kita menjadi kuat karena ada Al-Muqit. Mengapa? Karena Al-Muqit telah menciptakan Al-Aqwat. Dengan Al-Aqwat jadi kuat. Dengan kuat nak buat apa? Maksiat. Oh, tidak tentunya, taat. Oke. Walau demikian, kita jangan lupa kita ini bukanlah makhluk yang Allah ciptakan daripada unsur jasad semata-mata, dari unsur tanah semata-mata. Jasad itu tanah. Karena kita punya jasad, kita makan makanan dari tanah. Karena itu sampai bila-bila masa kita basuh badan kita gunakan loofah untuk basuh kulit kita, tetap je ada unsur daki atau debu. Karena memang kita makan daripada tanah. Kecuali Anda jadi robot. Ya. Dari besi. Ketika kita diciptakan oleh Allah, ada unsur jasad, Allah bagi simpanan makanan di tanah agar dimakan dan menguatkan jasad. Namun jangan lupa, di samping jasad kita ada roh. Di samping roh kita ada akal. Makanya kita kan ada qalbu, ada sodru, ada fuad, ada lub, ada ruh. Ada apa lagi? Ada aklu. Itu semua dibincangkan oleh para imam. Tentang perkara-perkara dalam kita itu. So yang dalam itu juga perlu diberi makan. Tapi makannya bukan menggunakan nasi. Makannya juga bukan menggunakan sayur, buah atau susu, tapi dia menggunakan makanan ma'rifatullah melalui ilmu, kefahaman, keimanan, petunjuk dan lain sebagainya. Ketaatan itu makanan untuk dalaman kita. Roh kita bagi keimanan. Qalbu kita bagi pemikiran, pemahaman. Dengan cara apa? Ma'rifatullah. Dan hari ini kita semua tengah memberi makanan untuk roh dan akal kita. Selepas tadi kita sudah mencanai roti. Mencanai roti. Roti canai. Sudah makan kan? Pagi tadi saya sudah makan juga. Ya, roti boom.
Dan nak meledak nih, ini hasil ledakannya di buku ini ya. Sudah diledakkan sekarang, meletup. Makan roti boom. Teringat, kita ini nak mulakan dengan makanan. Allah tak haramkan. Makanlah, itu bentuk kesyukuran kamu. Makanlah. Namun selepas makan itu kau nak bagi makan lagi tak dalaman kamu dalam bentuk ketaatan, ma'rifatullah dan lain sebagainya. So hari ini kita bagi makanan roh dan juga akal kita. Selepas pagi tadi kita sudah bagi makanan jasad kita. Ternyata untuk makanan roh kita pilih, tetapi untuk makanan jasad itu Allah sudah sediakan. Anda akan rasa lapar rohnya, Anda akan merasa lapar akalnya apabila Anda tak punya ikhtiar, pilihan untuk mencari ilmu. Ya, Allah tak beri ilmu kecuali bagi orang yang menginginkannya. Tapi makanan orang nak ke tak nak Allah bagi. Oke? Baik. Itu makna al-aqwat dari kata al-muqit, dari asal kata aqata yuqitu iqatatan muqitun muqatun qutun aqwatun. Oke. Lalu makna secara istilahnya apa Ustazah? Kalau dalam buku kita ini dia hampir sinonim atau berdekatan dengan yang maha mengawasi, yang maha berkuasa, kan di sini yang maha memberi rizki, ya. Dalam kitab kita Al-Muqit itu boleh diartikan sebagai yang maha mengawasi, yang maha memberi rizki, yang maha menjaga, melindungi. Itu makna Al-Muqit itu secara konteks penggunaannya, ikutkan tafsiran-tafsiran yang dilakukan oleh para mufassir. Tetapi apabila kita merenungkan hasil penafsiran itu, kita akan boleh konsepkan dengan tidak lari daripada 4 ayat yang kita sebut tadi. Ya, dengan tidak lari daripada 4 ayat yang kita sebut sebagai sandaran perbincangan kita hari ini. Al-Muqit, supaya senang puan-puan paham, kita konsepkan poin yang pertama pada nama Al-Muqit adalah khalaqah. Khalaqah. Allah menciptakan makanan untuk manusia. Allah menciptakan makanan untuk makhluk-makhluknya. Ada khalaqah. Itu poin pertama, ya, konsep Al-Muqit. Letak yang pertama bagian kanan, Al-Muqit pertama adalah khalaqah. Dia menciptakan makanan-makanan untuk makhluk-makhluknya. Poin yang kedua, ya, waffaqa. Allah menyelaraskan, menyesuaikan, ya, makanan yang dicipta itu dengan sistem pencernaan. Masya Allah. Sistem pencernaan itu ada 2 kan? Pencernaan zahir dengan pencernaan batin. Kita punya sistem penghadaman qalbu, tetapi kita juga punya sistem penghadaman usus, ya, lambung, perut dan lain sebagainya. Itu semua adalah sistem pencernaan. Ya. Jadi pertama khalaqa, Allah mencipta. Baru yang kedua, Allah waffaqa, menyelaraskan antara yang dicipta berbentuk makanan itu dengan sistem penghadaman, sistem pencernaan. Kemudian poin yang ketiga adalah afada. Allah memberi faedah berupa kekuatan, energi akan diraih oleh makhluk-makhluknya yang memakan makanan ikutkan sistem pencernaan yang ada. Kalau kita satukan konsep itu, Al-Muqit adalah zat yang telah menciptakan makanan-makanan untuk seluruh makhluknya, lalu dia bertindak menyelaraskan antara makanan itu dengan menciptakan sistem penghadaman yang selari.
Tujuannya agar tercipta manfaat berbentuk energi ataupun kekuatan. Sehingga manusia boleh berdiri tegak, ada kekuatan untuk taat. Itu namanya al-muqit. Zat yang menciptakan makanan-makanan untuk makhluknya. Lalu dia bertindak menciptakan sistem pencernaan yang selari dengan makanan itu. Agar tercipta manfaat dengan datangnya energi ataupun kekuatan pada makhluk yang memakan makanan itu. Oke. Jadi kalau kita cek diri kita hari ini, inilah kita, zat kita yang Allah ciptakan. Ada yang namanya jasad dengan sistem anatomi kita, organ-organ kita, sistem penghadaman. Di luar sana, di bumi tempat kita berpijak, ada yang namanya tanam-tanaman, buah-buahan, ternak, dan lain sebagainya. Semua diciptakan. Itu adalah untuk kita nikmati sebagai bentuk kesyukuran kita. Tapi selarikan dengan kita punya sistem. Tujuannya nanti lepas kita makan, kita boleh kuat. Kuat untuk apa? Kuat untuk melakukan ketaatan. Allah tak suruh kita beribadah, mengabdi, kalau Allah tak sediakan namanya al-aqwat, makanan. Makanya Rasulullah sangat marah kepada salah satu sahabat dalam hadis sahih. Aku akan berpuasa dan aku takkan makan. Kalau kamu loyo, macam mana kamu nak ibadah? Maka Allah juga menjelaskan dalam surah Al-Dzariyat, ya, bahwa Allah itu yang menciptakan manusia. Manusia jangan berpikir untuk memberikan rizki pada Allah, bagi makan makanan pada Allah. Tidak ada. Allah yang akan menjamin semua makanan makhluk-makhluknya itu. Jadi ketika Allah menyuruh kita untuk beribadah, sangat mustahil Allah tidak menciptakan makanan untuk menguatkan kita punya jasad. Seorang yang soleh itu bukan orang yang duduk diam, tak payah makan, tetap dia akan mencari makanan untuk mencari kekuatan, lepas itu dia melakukan ketaatan. Ya, sekali lagi al-muqit itu zat yang telah menciptakan untuk makhluk-makhluknya, lalu dia bertindak menciptakan sistem penghadaman yang selari dengan makanan yang diciptakan itu agar berlaku faedah atau manfaat datang yang namanya kekuatan ataupun energi. Oke. Untuk lebih mudahnya saya contohkan, ya. Seorang bayi itu makhluk Allah. Yang dari bayi itu dia tak bekerja, sudah ada rizkinya. Tapi Anda kalau sudah membesar, risau dengan rizki. Tapi bayi yang tak tahu apa-apa, tak risau pun. Ya, bayi. Bayi ini ketika dilahirkan oleh seorang ibu, Allah telah menciptakan sistem pencernaan tidak sama dengan sistem pencernaan orang dewasa. Karena itu makanan yang diberikan untuk bayi pun tidak sama dengan makanan yang Allah berikan kepada orang dewasa. Apakah makanan bayi itu? Susu. Susu. Kenapa Allah menciptakan susu ya dalam badan seorang ibu ketika dia melahirkan? Kenapa Allah tak ciptakan susu di badan sapi? Sapi itu lembu. Untuk bayi itu. Atau kenapa ada perempuan yang punya air susu, dia bagi anaknya susu lembu. Sementara Allah itu sangat alim muqit. Allah tahu apa yang terbaik untuk anak bayi itu. Maka walaupun di Arab ketika itu ada kambing, penggembala kami semua, yang namanya ibu susuan itu sangat diperhatikan dalam hukum Islam. Supaya apa? Setiap bayi yang terlahir ketika ibunya tak memiliki air susu, dia akan diberikan pada perempuan yang juga melahirkan dan dia ada air susu. Nabi Muhammad tak diberikan air susu kambing oleh ibunya, tapi disusukan kepada Halimatus Sa'diyah untuk menjaga keharmonian antara makanan dengan sistem yang Allah ciptakan dalam diri seorang bayi. Mengapa bayi itu Allah ciptakan, Allah kadarkan susu untuknya sampai umur 2 tahun? Itu yang sempurna. Tak mencapai kalau sudah tak diberi pun tidak mengapa. Tapi kalau Allah katakan kamu tak nak sempurna ke? Mesti nak sempurna kan? Maka Allah bagi liman arada ayyutimar radha'ah. Surah Al-Baqarah ayat 233.
Susuilah jika kamu ingin sempurna penyusuan itu bagi genap 2 tahun. Ketika dikaji, ternyata susu yang ada pada lembu itu mengandungi 4 kali ganda protein yang tak boleh direspon secara baik oleh sistem pencernaan dalam badan bayi. Ya, air susu lembu dia boleh menyebabkan serangan kerosakan pada jantung bayi, kepada liver bayi, pun kepada usus bayi dan sistem pencernaan yang lainnya, maka berlaku ciri, birik dan seumpamanya. Itu udah kajian, ya. Dan saya nukilkan daripada Al-Mawsu'ah Asma'ullah Al-Husna yang ditulis oleh Prof. Nabulsi, ya, kitab Arab ya. Oh, Masya Allah. Nah, yang di sini pernah menyusui anaknya dengan susu lembu ya, mungkin istighfar saja lah kan. Atau yang punya menantu yang tak mau menyusui anaknya, pulang-pulang nanti bagi nasihat lah kan. Sebab ini penting. Pentingnya untuk menjaga kedekatan antara si ibu dengan anak sehingga ibu ada masa untuk mendidik anak pada umur 2 tahun. Karena 2 tahun itu asasnya seorang ibu mendidik anaknya, lepas 2 tahun diserahkan pada ayahnya. Dan Popon akan tahu apabila ikut seminar saya menanam benih tauhid di usia kanak-kanak daripada umur 0 sampai umur 12 tahun. Supaya kita tidak kehilangan masa berharga untuk anak-anak ya 12 tahun pertama itu sebelum dia masuk remaja umur 13 dan 14 tahun seterusnya. Masya Allah. Oke, Alhamdulillah. Bahkan setiap musim, tahu musim kan? Nah, saya takut bahasa Indonesia. Setiap musim, kalau Indonesia lagi iklim, setiap musim dia akan menghasilkan buah-buah yang berbeza. Karena memang dia selarikan dengan sistem pencernaan kita mengikut suhu udara. Ya. Contoh kita musimnya, misalnya kita musim sejuk misalnya. Musim sejuk. Kita tak bolehlah nak makan makanan yang Allah tak tumbuhkan di sini, pas cari ke luar negara begitu. Cukup yang di sekitar kita, insya Allah. Makanan itu ada jenis yang serupa, bentuknya berbeza tapi kandungannya sama. Seperti kurma tak ada di Malaysia, tapi ada yang sejenis namanya pisang. Di surga nanti ada pokok pisang, ada pokok kurma. Ya, itu sangat kuat kandungan ininya, zat besinya pada pisang itu, sehingga dia nanti kalau dibuka akan berubah warna menjadi hitam atau coklat. Mana-mana makanan ketika dibelah berubah menjadi hitam atau coklat, itu Allah bagi tanda kat kita dia mengandungi unsur besi, zat besi, sehingga kita boleh makan ketika kita kekurangan zat besi. Kalau musim sejuk selalunya keluar sunkist atau urin, karena sejuk itu perlu pemanasan, maka sunkist itu sangat sesuai untuk orang yang sedang ada musim sejuk. Tetapi musim panas tak layak makan sunkist. Nah, semua diselarikan dengan sistem penghadaman. Maka berlakunya penyakit juga dalam badan kita. Kita tak menghargai nama Al-Muqit dalam bentuk kajian secara saintifik. Sehingga kajian saintifik dimiliki oleh mereka, namun mereka tak kenal Tuhan yang menciptakan benda itu. Kita ini sangat sayang. Nak agama sangat pun tak jelas juga, nak saintifik sangat pun tak jelas juga. Kalau boleh, kita combine dua-dua perkara itu. Ya, mana-mana yang ahli sains di sini belajarlah tentang Al-Quran kepada ahli agamanya. Mana-mana yang ahli agama rendahkan diri, belajarlah juga sains kepada yang ahlinya. Sehingga antara dunia dengan akhirat itu seimbang. Seimbang dalam arti apa? Kita kenal akhirat melalui dunia begitu. Dengan unsur-unsur dunianya seperti tanam-tanaman, buah-buahan, sayur-sayuran. Dekat mana? Dekat dunia. Dengan mendekatkan diri kita kepada Allah melalui dunia itu. Ya, oke. Itu susu. Kemudian kita juga akan melihat sistem dalam badan kita, bukan cuma sistem penghadaman di dalam sini, pencernaan. Kita akan cek laluan makanan dekat mana? Dekat mulut kita, dekat gigi. Coba perhatikan gigi kita. Mana yang lebih banyak? Gigi gerahamnya dengan gigi serinya, dengan gigi kacipnya, gigi ya, mana yang lebih banyak sebetulnya?
Rupa-rupanya kita ini ditakdirkan oleh Allah tak boleh makan daging terus. Karena kita bukan memiliki gigi sejenis singa. Itu yang berlaku darah tinggi, berlaku macam-macam itu. Karena kita tak memahami sistem anatomi kita. Coba bayangkan tengok gigi kita macam mana. Sama tak dengan singa? Tak kan? Maka kenapa kita dalam sains belajar hewan sejenis herbivore, carnivore, omnivore? Dulu kita cuma menghafal sekolah rendah tahu. Tapi itu ada hubungan. Kenapa rabbit itu makannya bukan daging, tetapi makannya itu adalah carrot. Dia tengok jenis gigi dia. Dia ada tak gigi geraham dia? Ada tak gigi taringnya yang banyak macam singa itu? Kita ini macam-macam ada. Gigi taring ada. Gigi kacip ya ada. Gigi geraham yang agak kecil, yang mulai besar ke belakang. Itu maknanya kita boleh makan daging, boleh makan ayam, boleh makan ikan, boleh makan sotong, boleh makan udang, boleh makan sayur, boleh makan buah. Jadi sesiapa yang makan daging terus, itu sama dengan yang hanya membaca Yasin saja dalam hidupnya. Akhirnya tak kenal dunia, kenal Yasin je. Ya. Sama, orang hidupnya cuma baca Al-Waqi'ah saja itu, macam orang makan kambing je. Kita kena pelbagaikan. Makanya disebutkan dalam bidang kedokteran kan, 4 sehat 5 sempurna. Nasi, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu. Itu saya hafalkan dari sekolah tadika. Tapi mana ada mak nak jelaskan kita al-mukid? Kan, mana ada mak yang jelaskan begitu? Tak ada, ayah tak jelaskan. Ini baru tahu. Nah, jadi kita praktiskan zikir kita bersama anak-anak kita. Macam makan pagi kan? Ya yo, ingat. Siapa yang bagi makanan? Dia senang sebut. Dari kecil kita ajarkan Allah. Dia tak tahu Allah pun disebut Allah yang menciptakan Umi. Allah yang mana satu nih? Ar-Rahman. Macam-macam dia akan sebut. Baru kita jelaskan Al-Mukid. Kita akan jelaskan status nasi. Baru dia akan kenal kuasa Allah. Itu nanti kenapa Allah dikata Al-Mukid. Karena Allah mampu maha berkuasa ya. Karena Allah mampu mengubah benda yang sudah mati itu menjadi satu energi melalui sistem pencernaan. Saya tanya pada anak saya, ini apa? Nasi. Hidup ke mati? Mati. Awak makan ya? Bismillah, sebut Bismillah. Lepas makan jadi apa? Kuat. Kuat? Yang menguatkan kamu siapa? Nasi katanya. Nasi kan mati. Kalau mati, macam mana boleh kuat kamu? Betul juga Umi ya. Macam mana nasi mati yang dimakan itu boleh membuat kita jadi berubah? Yang tadi begini je minum jus avocado, minum jus yang paling ini oren atau minum jus tembikai, panas-panas kan jus tembikai, rasa tak fresh, lalu mata boleh terbuka. Jus apa? Jus kurma. Tak payah makan nasi, kita boleh sholat sudah. Baru kita sambung makan nasi. Macam mana boleh berubah daripada benda mati menjadi kekuatan? Kalau Allah bukan Al-Mukid, berkuasa. Jadi Al-Mukid itu yang berkuasa dalam hal mengubah makanan, sama ada makanan zahir ataupun makanan spiritual, menguatkan diri kita. Jadi kuat kita. Itu Al-Mukid. Kalau tidak ada kuasa untuk mengubah, sampai bila-bila perut kita cuma disumbat oleh nasi tetapi tak membuat kita bangkit berdiri. Rupa-rupanya nasi itu pun diambil zatnya yang bermanfaat. Baginya akan dikeluarkan oleh Allah melalui sistem apa? Metabolisme. Ya, maka ada namanya nanti ekosistem. Siklus membentuk daripada tanah masuk ke manusia yang jadi jenis tanah, keluar lagi ke tanah, dimakan lagi. Itu semua sains sebetulnya. Tapi ada tak kita jumpai Allah di sebalik sains itu? Sehingga kita mengucapkan Alhamdulillah. 1. Subhanallah, kagum dengan kuasanya. 2.
Satu, syukur, alhamdulillah. Dua, memuji. Dalam bentuk apa? Sanjungan, subhanallah, maha suci. Lalu pengakuan, la ilaha illallah, cuma engkau sebagai Tuhanku ya Allah. Lalu keterujaan, bukan law of attraction, keterujaan dengan sebut-sebut Allahu Akbar. Lalu kita sandarkan kelemahan kita dengan kalimat yang terakhir, la haula wala quwata illa billah. Kelima-lima ini kata Al-Imam Al-Ghazali ringkasan seluruh makna Al-Quran. Karena itu Quran dimulakan dengan pujian, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi Quran itu tolak ukur saintifik sebetulnya. Maka segala sesuatu yang klaim dalam kajiannya saintifik, kita tengok Quran dulu macam mana menyebutkan. Ya Allah, sampai di sini anak saya kata, Alhamdulillah Umi. Oke, lepas makan Alhamdulillah, nak buat apa? Nak buat apa? Tidak ada energi. Karena itu sesiapa yang lepas makan, mengandung banyak kalori dalam dirinya, tetapi dia tak bekerja, jadi penyakit. Khususnya penyakit jantung hari ini disebabkan energi yang dihasilkan daripada sistem pencernaan terlalu melimpah, tetapi fungsinya sekadarnya, cuma sedikit. Atau mungkin dibuat tidur selepas itu. Jadi kerusakan dalaman kita ini semua puncanya daripada kita yang tak mengenal sistem. Maka sebetulnya belajar sistem ini bukan milik dokter. Milik orang-orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai seorang mukmin muttaqi. Dengan kitab sucinya Al-Quran dan penjelasnya As-Sunnah An-Nabawi. Tuh kita. Anak kita nak masuk sains, jangan ada masalah. Tapi masalahkan sekiranya anak itu tidak diberikan data-data saintifik berupa Al-Quran dulu. Itu data sains, itu Al-Quran. Barulah anak itu nak meneroka sebagai peneroka alam, masuk ilmu geologi, nanti jadi seorang ahli petroleum, ahli minyak. Tidak ada masalah. Karena kita diciptakan untuk menjadi khalifah. Masalah umat Islam hari ini hanya menitikkan sebagai hamba semata, tapi khalifah tidak menjadi. Karena itu dunia rusak karena sistem kekhalifahan tidak dipegang oleh umat Islam, tapi dimanfaatkan dengan cara yang tidak benar oleh orang-orang non-muslim atau muslim sendiri, tapi musliman, muslim warisan, tidak berasaskan mukmin yang sebenar, yang menggunakan kalbunya berfikir, yang menggunakan kalbunya memahami, yang menggunakan kalbunya mempercayai, dan bahkan menggunakan kalbunya untuk sentiasa mengingati Allah. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan engkau ikuti orang-orang yang hatinya itu telah dilalaikan dari ingat Allah. Maknanya fungsi kalbu juga mengingat. Maknanya setiap kita mengingat ayat-ayat Allah, itu kita menggunakan kalbu kita. Tapi kalau ingatan yang tak pernah berhenti, itu sudah masuk dalam loop kita. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itulah fungsi loop kita. Itu potensi sistem dalam diri kita yang abstrak, namun boleh menghadam ilmu, menghadam Quran, menghadam sunnah, sama seperti usus kita menghadam makanan, sayur, buah, dan susu. So kita double sebetulnya dalam diri kita. Manusia zahir, manusia batin. Dan dua-duanya kena ada makanan. Tak seimbang pemakanan itu, hidup kita akan celaru. Wa kana amruhu furuta. Ya, dan hidup mereka akan celaru, melampaui batas, tidak sehat, sakit badan iya, sakit hati iya, dua-duanya bercampur, cepat masuk kubur. Ya, orang kalau sakit hatinya dan badannya pun sudah sakit juga, itu tanda-tanda ada. Ya, tanda-tanda kena bertaubat, karena sekejap lagi akan masuk kubur. Sudah sakit-sakitan. Jam kereta kita kalau sudah rusak-rusakan begitu, sekejap lagi masuk bengkel, workshop. Oke. Lalu ketika kita memahami makna al-mukit yang seperti itu,
Apa sebetulnya implikasi kesan yang ditimbulkan oleh pemaknaan itu dalam kalbu kita, dalam jiwa kita. Kita belajar itu, pertama kita menggunakan kalbu untuk berpikir. Kita udah pikir dah, dalilnya sekian, sekian, sekian. Kita dah ingat juga tempatnya di sekian, sekian, sekian. Maknanya juga sudah kita ingat dah sekian, sekian. So ada pemikiran, ada pemahaman, ada ingatan, ada kepercayaan. Sudah, kita sudah dapatkan itu tadi. Sekarang fungsi kalbu yang seterusnya adalah merasa. Ada perasaan, a'malul qulub, amal-amal kalbu kita tunaikan. Apa perasaan kita? Ini perasaan yang saintifik lah ya. Apa perasaan kita? Lepas kita belajar nama Al-Muqit seperti itu. Apa perasaan kita? Perasaan kita kagum. Kagum kan? So, ini terkait dengan kekuasaan Allah. Perasaan kita kagum dengan Allah. Bestnya Allah. Kita kagum. Macam mana Allah ini boleh menyimpankan kadar makanan untuk kita? Macam mana musim-musim itu mendatangkan jenis makanan yang selat dengan sistem pencernaan kita? Macam mana Allah mengubah benda-benda yang sudah mati, yang sudah dipetik dari tangkainya, yang sudah dimasak daripada kulitnya, tetapi boleh berubah jadi kekuatan. Subhanallah. Ketika kalbu sudah beramal dengan amal yang namanya kekaguman, lisan mulai mengucapkan kata-kata zikir penuh makna. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La hawla wa la. Saya menciptakan energi kita adalah Allah. Positif tak positif bergantung kita kenal Allah ke tidak. Yang sekarang ini kan ada energi positif negatif. Yang semua bergantung pada aura. Yang auranya daripada makhluk. Makhluk apa yang bernama kristal? Makhluk apa yang bernama warna, color? Makhluk apa yang namanya tanaman dan lain sebagainya, aroma dan sebagainya. Sungguh sakit ketika kita sebagai seorang ibu diduakan hati kita oleh anak kita dengan mengakui ada ibu lain selain kita. Jangankan itu, sungguh sakit seorang wanita yang dimadu ketika dia punya anak, anaknya suka dengan madunya. Kan? Tetapi Allah bukan makhluk yang terjejas karena kita kafir. Allah membahasakan kak kita, kebaikan kak kita walaupun kita menduakannya. Karena itu kalau hati kita sakit ketika diduakan oleh suami kita, diduakan oleh anak kita, diduakan oleh sahabat kita juga, jangan sekali-kali kita menduakan Allah. Walaupun Allah itu laisa kamitslihi syai'un, dia tak macam kita, tapi kita belajar dengan diri kita, jangan duakan Allah. Menduakan Allah dengan apa? Makhluk yang lain. Allah pencipta energi. Bukan nasi yang mencipta energi. Allah mencipta energi melalui nasi. Melalui nasi. Nasi dikatakan kun fayakun. Jadilah kamu berubah energi. Maka orang itu akan berkekuatan. Tetapi bagi orang berkekuatan, taatilah Allah. So bagi kita belajar nama Al-Muqit membuat kita kagum dengan kekuasaan Allah. Selepas kagum, kita akan mencintai Allah karena hasil kekaguman kita itu adalah terkait dengan kemurahan Allah yang menyimpankan untuk kita kadar rizki kita di bumi dengan mencurahkan air hujan yang mencukupi bumi itu. Bahkan tidak ada di dunia ini orang yang menyimpan air hujan untuk kehidupannya melalui apa? Tampungan yang besar. Tampungan yang besar, tetapi Allah yang menyimpan air itu masuk ke dalam dasar tanah menjadi mata air. Anda sehari berapa air yang keluar untuk satu orang saja? Satu keluarga. Coba kalikan. Dari mana semua itu? Daripada hasil Allah menampungnya. Berapa kubik kita perlukan untuk umur kita?
Kalau setiap orang dipastikan menampung sendiri ke rumahnya, saya tak tahu rumah kita macam mana. Untuk 1 tahun, untuk 1 umur kita. Tapi Allah datangkan perlahan-lahan, diserap oleh bumi, disimpan jadi mata air, memancar jadi air sungai, dan lain sebagainya. Maka ada perigi, ada seumpamanya. Allah Al-Muqit. Bincang makanan tentang nasi, jangan cukup nasi, perhatikan prosesnya dari mana. Sampai dari 1 nasi pun, 1 beras pun, 1 padi pun, kita boleh belajar falsafah di sebalik beras ataupun padi itu. Allah bagi ilmu banyak ke kita. Oke, itu kesan secara psikologi, ya psikologi dalam kalbu kita tatkala kita memahami nama Al-Muqit. Ucapan syukur. Tak ada kita nak buat gratitude sampai oke, sebutkan ini activity gratitude ya, ucapkan sampai 10 kali tiap pagi. Tak payah dipaksa. Anda jadikan objek-objek itu saja untuk dipikir, direnungkan, keluar sendiri. Dan ketika satu keluar dengan pemahaman itu lebih berat daripada ribuan kali tapi kita tak faham. Jadi ritual. Cukup 1 cut tapi dia berat daripada kertas buku-buku menumpuk tetapi tidak ada nilai berat. Itulah cut tauhid kita. Ucapan yang keluar nantinya sebagai tanaman di surga. Ketika berbuah di surga, kita yang menanamnya, kita yang akan masuk, kita yang akan petik nanti. So, hakikatnya Anda memetik hasil tanaman Anda di dunia, tapi Allah ubah kalimat-kalimat yang baik itu di surga. Hadis sahih telah menyebutkan, siapa yang mengucapkan kalimat at-thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, dia akan diubah oleh Allah menjadi tanaman-tanaman surga. Kelak ketika dia berbuah, kita yang mengucapkannya, kita yang akan petik tanaman itu, buah-buahannya. Dan Allah mengatakan ghaira maqtu'ah, ya, wa fakihatin katsira, la maqtu'ah wa la mamnu'ah. Surah Al-Waqi'ah. Dan buah-buahan yang keluar tidak pernah henti, dipetik tumbuh lagi. Itulah tanaman-tanaman kita sebetulnya. Tapi asalnya daripada amalan kolbu, mengenal Allah, memikir Allah, mencari nasnya, mencari sandarannya, kita fikirkan, kita renungkan, kita ubah diri kita menjadi yang lebih baik dengan izin Allah, mohon pertolongan Allah. 1 nama pun udah penat dah. Ini kalau dibuat seminar minta 10, saya pun tak larat sebetulnya 10. 1 tiap hari itu udah cukup bagi saya. Oke, tarik nafas panjang-panjang. Bukan cari aura ya, tarik nafas. Rizki Allah bagi, masih ada paru ya yang boleh proses nafas masuk dengan bulu-bulu di hidung kita. Masya Allah. Ustazah, kalau seandainya itu pengaruh kita belajar nama Al-Muqit, adakah pengaruh itu yang kesannya dekat lisan itu boleh membuahkan respon yang baik di anggota badan? Jelas. Karena itu belajar Asmaul Husna bukan tahu makna literally Ar-Rahman yang Maha Pengasih, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Bukan. Apa perubahan dengan diri kita? Ya, pengaruh kita dapatkan dulu. Karena itu dalam Al-Quran surah Ar-Rahman Allah kata wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram dengan tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram ayat 27 ayat 78. Itu nak jelaskan nama Allah itu dibagi 2 saja. Nama Allah membuat kita kagum, nama Allah yang membuat kita jadi cinta dan mendekati. Nama Al-Muqit 2 sekali. Kita kagum dengan kuasa Allah, kita mencintai Allah karena dia memberikan makanan kepada kita. Saya bagi Anda sesuatu pun sudah ucap, alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Saya bagi ilmu sekarang pun, nanti lepas ini datang, jazakillah khairan katsir Ustazah, tolong halalkan. Terima kasih, karena dibagi. So Allah bagi kita, macam mana kita? Ucap alhamdulillah. Tentu, maka Rasulullah menggariskan, ucapkan alhamdulillah ketika menyudahi makanan. Dan ucap bismillah, supaya Allah proses benda itu jadi kebaikan. Hasil kebaikan kita dapat, ucap alhamdulillah. Maka ada orang yang makan tidak menyebut nama Allah, tersedak, masuk hospital, paru-parunya rusak. Minum tersedak, makan tersedak. Tenang, ingat Allah dekat situ, insya Allah akan diberkati makanan kita oleh Allah.
Doanya Allahumma barik lana fima. Tetapi tak tahu pun ini makanan dari mana asalnya, dari Allah. Allah yang mana satu ya? Tak kenal juga. Ternyata Allah Al-Muqit. Apa bezanya Ustaz dengan Ar-Razak? Ar-Razak bermakna umum, Al-Muqit khusus makanan. Ya? Oke. Respon kita sebagai seorang mukmin yang mempercayai nama Al-Muqit, bahkan telah memahaminya, lalu mempercayainya, adalah menggunakan nikmat pemakanan itu kepada tempatnya, yaitu kesyukuran. Oke, apa bukti respon ini Ustazah? Saya tak payah banyak-banyak nak letakkan aplikasi nama ini. Cukup puan-puan membaca dalam Al-Quran surah yang ke-80, surah Abasa, ayat yang ke-23 sampai 32. Ayat 23 sampai 32. Ya, hampir 10 ayat ya di situ ya. Ayat 23 sampai 32 itu genap 10 ayat. Itu aplikasi nama Al-Muqit. Macam mana saya nak mengaplikasikan nama Al-Muqit dalam kehidupan saya Ustazah? Langkah atau respon kita terhadap nama Al-Muqit adalah, pertama, coba cek dalam Quran. Quran akan suruh kita apa di situ? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Tolonglah. Sebelum itu ayatnya bunyinya begini. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Sekali-kali manusia itu belum mampu melaksanakan perintah-perintah Allah. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Manusia belum lagi menunaikan tanggung jawabnya sebagai seorang hamba Allah. Belum lagi taat, belum lagi syukur. Lamma yaqdi ma amarah. Itu keterangan Al-Quran tentang kita. Sekali-kali manusia belum lagi menjalankan perintah Allah. Macam mana cara kita nak jalankan perintah Allah? Coba cek di sini. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Untuk supaya kita berketaatan, sila perhatikan dengan mata kepala engkau sendiri. Nazar kepada makanan. Bukan kita suka makan pun tengok makanan itu. Ada orang pandang je begini, tengah fikir dah itu dah. Falyanzur, maka tengoklah, tengok dulu dengan mata. Falyanzuril insan, hendaklah manusia. Dikatakan insan karena pada insan itu ada kepribadian, ada jasad, ada ruh, ada akal. Saya ada bincang dekat seminar Ibrahim kan. Insan itu makhluk yang berkepribadian, padanya ada akal, padanya ada pemikiran, ada perasaan, ada macam-macam. Maka manusia diminta untuk gunakan dulu matanya. Falyanzur al-insan ila ta'amih. Kalimat perintah falyanzur. Isim, fi'il apa? Amar. Al-insan sebagai fa'ilnya. Hendaklah manusia itu memperhatikan. Objeknya, maf'ulnya, ila ta'ami. Maf'ul dengan mahalnya majrur. Nah, mungkin Ustaz Zaidah dah jelaskan ya. Hendaklah manusia itu melihat makanannya. At-ta'am. Ta'ama, makanan. Lepas tu Allah tak lepaskan kita. Jangan cuma tengok mata. Orang kafir pun tengok mata. Kalau makan pun tengok mata juga. Tengok dengan mata. Orang kafir pun makan daging onta ke, makan daging kambing ke, dia guna mata. Yang beza adalah bagaimana kita menggunakan akal kita. Anna sababnal ma'a sabba. Adanya makanan itu, kamu fikirkan prosesnya. Anna sababnal ma'a sabba. Kami curahkan air hujan. Al-ma'a sabba. Curahkan dengan curahan yang ikut kadar. Lepas tercurah, apa kata Quran? Thumma syaqaqnal arda syaqqa. Kami belahlah bumi itu. Untuk apa?
Fa'ambatna fiha habba, supaya tanaman benih-benih kat bawah itu memecah bumi dan keluar. Entah berbentuk biji-bijian macam padi, atau berbentuk buah-buahan macam delima dan lain sebagainya. Ataupun tak berbentuk itu tapi berbentuk daun-daunan seperti rumput, seperti sayur dan lain sebagainya. Wa inabau wa qadba, termasuk jenis anggur ataupun sayur mayur qadba, wa zaitun, buah zaitun, wa nakhla, buah kurma, wa hadaiqa ghulba, dan kebun-kebun yang rindang, wa fakihatan wa abba, dan buah-buahan serta rumput-rumputan, mata'an lakum, sebagai satu kenikmatan untuk kalian, wa li an'amikum, dan untuk hewan ternak kalian. Maka Allah katakan, fa idza ja'atis sakhah, ketika kamu tak gunakan nikmat Tuhan itu, datanglah tiupan sangkakala. Ini yang kita merinding itu. Sangkakala ada dua tahu. Sangkakala yang hari kiamat nanti dengan sangkakala kita sakratul maut belum kiamat lagi. Kiamat kubra, kiamat sughra. Sughranya adalah kematian dalam surah Qaf, kubranya dalam surah An-Nazi'at dan surah Abasa. Ya Allah. Dari benda yang kita anggap biasa, itu milik dokter katanya, itu milik kita semuanya. Coba lepas ini, perhatikan langit, perhatikan laut, awan, mendung, bergulung-gulung. Datang angin, turun hujan, bumi kering, pecah, keluar namanya tanaman. Perhatikan lama-lama, tumbuh daunnya. Perhatikan lama-lama, tumbuh dahannya, rantingnya, mengukuh akarnya, keluar buahnya, tak sabar kita memetiknya. Lalu kita makan, jadi bertenaga. Siapa yang buat semua itu? Alam ke? Khaliqul alam, yaitu pencipta alam. Dialah Allah Rabbul Alamin. Satu tamparan sebetulnya pada diri kita. Selama ini kita cuma melihat makanan, tak sedap, kita tengok makanan itu cuma, tak sedap. Atau, sedap ke ini? Dah makan dia tuh, sedap ke ini? Sedap. Makan juga. Itu aja. Sampai orang-orang di kampung kita sendiri, kalau dibagi limau, yang warna hijau ke, ataupun orange, yang warna kuning itu, yang warna orange lah. Dia cuma buka, dia akan cicipi dulu. Pas apa? Letak. Masam. Tak ada tengok proses, cuma tengok. Manis ke masam? Manis ke masam? Sementara kita ini suka memasamkan Allah juga kan? Kita pernah tak buat perlakuan yang tak baik pada Tuhan? Sebetulnya kita anggap jeruk ataupun lemon itu, limau itu memperlakukan kita tak baik. Buat apa kamu hadir masam je, dilempar. Buat apa kamu hadir keras je. Dah tak sabar kan, buka durian, tak tahunya dalamnya tak lembut, keras, campak. Itu satu sindiran. Kenapa orang lain diberi durian lembut sedap, Anda diberi durian keras? Coba pikirkan. Bukan saja je awak yang tak teringin dibagi yang sedap pula. Aku yang teringin bagi dapat keras pula. Bukan saja kebetulan, tapi Allah sentiasa memberi pelajaran ke kita. Melalui fenomena itu kita pikirkan, kita renungkan. Jadi respon kita terhadap nama Al-Muqit, mari sekarang kita hargai makanan kita. Rasul berkata, jangan engkau mencela makanan. Jangan cela makanan. Kalau tidak suka, tinggalkan. Mengapa? Karena kalau kita mencela makanan, kita mencela penciptanya. Kita mencela Allah. Pernah dengar seorang lelaki dimarahi istrinya? Pernah dengar tak cerita ini? Kalau tak dengar, saya dengarkan sekarang. Saya perdengarkan. Seorang laki ini ahli ilmu, seorang syekh besar. Tapi dia sabar dengan karena perempuan yang cerewet, yang suka meleteh. Perempuan yang normal itu yang suka meleteh, yang cerewet. Ya. Cerewetnya kalau bagus, sangat bagus untuk pendidikan anak dia. Kalau perempuan pendiam, dia tak tahu anak boleh cakap atau tidak nanti.
Perempuan berkata, "Bang, kenapa engkau beli tembikai begini warnanya? Warna pun tak merah, rasa pun masam." Kalau Anda sebagai seorang perempuan yang sayang anak, beli tembikai, lepas itu anak kita buka, lepas itu nampak warnanya tidak menyelerakan, warnanya itu agak pucat, keputih-putihan, kekuning-kuningan sikit, merahnya tidak merah Fanta, merah apa itu namanya itu, merah betul lah. Anda jawab apa? Tak mau kan disalahkan? Mama sudah pilih yang terbaik lah. Nah, tak mau disalahkan. Syekh itu juga berkata begini, "Wahai istriku, buat tembikai ini aku beli dari kedai tembikai. Dan penjualnya mengambil daripada pembekal. Dan pembekalnya mengambil daripada para pekebun. Dan setiap tukang kebun akan merawat tanam-tanamannya agar tumbuh subur. Dan menumbuhkannya adalah Allah. Kalau engkau nak celah aku dah pilih di tempat kedai itu. Kalau engkau nak celah penjual kedai itu, dia sudah pilih kepada pembekalnya, maksudnya peladangnya. Kalau engkau celah pun, peladang itu sudah habiskan baja untuk tumbuhkan untuk jadikan tembikai ini bagus. Ketika sudah berusaha, Allah tak menghendakinya. Kau nak celah siapa, wahai istriku? Diam istri itu. Diam di bawah kata-kata hikmah seorang suami yang arif dan sabar. Arif tak sabar itu banyak dijumpai. Sabar namun tak arif juga banyak. Tapi yang sabar dan arif yang dituntut tapi jarang. Perempuan itu diam. Andai kata di sini ada muslimin yang belajar. Lalu beli tembikai menguji istrinya yang tidak dari kelas. Mungkin dia boleh jelaskan dan istrinya akan semakin kagum dan sayang serta percaya dengan kata-kata suaminya. Sungguh suamiku ini orang yang bermakrifat. Maka Allah itu ada al-awwal. Awal itu awal segala yang kemudian. Kalau kita celah yang kemudian ini, kita celah yang pertama yang menciptakan, maka berhati-hatilah dengan lisan kita. Rasul telah mengajarkan, jika kamu tak suka makanan, jangan dicela, silakan ditinggal, semua ada pilihan. Anda tak suka buah pahit kan? Tapi orang kena kencing manis, cari benda yang pahit. Anak kecil yang sehat, suka coklat. Orang tua yang sudah sekarat, tidak mau makan coklat. Sebab apa? Semua ada kadarnya. Orang sudah berumur jangan makan yang manis-manis. Sila makan yang pahit-pahit. Karena ada dekat masuk kubur. Maksudnya susah-susah lah sekarang itu. Masa muda sudah dihabiskan nak senang-senang. Anak kita paling suka apa? Gula-gula coklat. Dan apa? Minuman yang ada Milonya. Itu. So apa? Dia belum ada beban. So dia happy-happy dulu. Nah, sekarang kita. Sudah 60 kan? Dan nak 60 kan? Dan 70 kan? Masya Allah. Yang 30 pun jangan senang-senang di sini. Yang 40, ada orang 40 sudah mencapai kadar 80 amalnya. Ditarik Allah umur 40. Tapi ada juga yang tak mencapai kadar pun sudah ditarik oleh Allah. Dipanjangkan pun sama saja. Oke. Lalu lepas kita boleh merespon dengan baik, kita responnya maksudnya kita sekarang jadi memperhatikan makanan untuk mencari letak kekuasaan Allah di sebalik makanan itu untuk tunduk di bawah perintah Allah Ta'ala, maka semuanya tadi itu membuat kita jadi yaqdima amarah, menjalankan apa yang Allah perintahkan. Karena itu secara aplikasinya gunakanlah kekuatan itu untuk mentaati Allah. Ini aplikasinya. Ya, ini aplikasinya. Ya. Kita tidak akan menggunakannya untuk ketaatan apabila kita tidak tahu fungsi atau tujuan di sebalik Allah menciptakan makanan itu untuk apa. Ya, taatilah Allah. Taatilah Rasulnya. Jangan dahului firman Allah, jangan dahului sabda Rasulnya.
Kembalikan semua perkara kepada dua sumber hukum itu, Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu badan kita jalankan mengikut aturan Quran dan Sunnah. Salatlah, dan pada salat itu hendaknya ada unsur kesyukuran. Bersedekahlah, pada sedekah itu ada unsur kesyukuran. Berfikirlah, pada pemikiran ada unsur kesyukuran, dan lain-lain sebagainya. Tunaikan harapan Allah, itu tujuan kita diberi kekuatan oleh Allah. Jadi makan untuk taat, bukan makan untuk sehat. Kalau Anda makan untuk sehat, Anda akan komplain dokter-dokter pemakanan. Dokter, aku udah makan dah amalkan, tak sehat pun. Tapi kalau makan untuk taat, Anda sehat tak sehat, kita sudah bismillahirrahmanirrahim. Bila sakit juga kita sabar, bila sehat akhirnya kita taat kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah. Jadi menjaga kesehatan untuk taat, menjaga makan adalah untuk taat. Ya, perhatikan sistem badan kita, selarikan ke makanan kita. Yang sudah berumur, kalau sudah banyak gigi geraham yang gugur, itu tandanya diminta jangan makan daging lagi, karena tidak ada alat untuk mengunyah. Kalau tak dikunyah, dia akan stuck dekat usus kita, nanti berbahaya. Kan? Itu tanda-tanda bahwa setiap benda dalam diri kita mesti diilmui dan diselarikan dengan fungsinya masing-masing. Itulah Allah yang kita tahu namanya adalah Al-Muqitu. Jadi taatilah Allah, itu kesannya. Dan kalau boleh, contohilah sifat Allah. Kalau Allah itu memberi makanan kepada kita, kalau kita ada makanan, bagilah makanan kita pada orang di sekitar kita. Jangan pikir bagi makanan orang itu perlu ketak ya. Kita bukan zakat. Kita nak bagi hadiah, kita nak bagi rasa. Ada orang yang naiknya kereta kancil, tapi dia bawa makanan, diberi pada siapa? Orang yang naik kereta Mercedes. Mengapa? Karena si pengendara Mercedes tidak reti nak masak paten tempoyak. Contoh. Yang tahu paten tempoyak itu yang buatnya orang yang berkereta kancil. Jadi tidak ada masalah di situ. Contohilah Allah. Dan jangan sekali-kali yang punya harta banyak, rumah mewah, kendaraan mewah, dibagi yang sekadarnya ini penghinaan buat akulah. Takkan satu mangkuk sup ini hanya ada satu tulang. Itu Anda kena paham, dia orang tak punya tapi nak tumpang rasa supnya sahaja. Ya, sup dikasih satu tulang. Tulangnya tidak ada dagingnya. Cuma pengharum sebagai syurbah, ya pelengkap makanan. Tak apa, bagilah makan seperti Anda dibagi makan oleh Allah. Tapi yang jelas, perhatikan sumber makanan, ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah di follow up dengan kecintaan dalam kalbu, dibuktikan oleh tindakan badan yang taat. Kaki, tangan, semuanya di bawah ketaatan. Itu kesan kita belajar Al-Muqit, walaupun kita tak menyebut sampai 1000 kali pun kita boleh faham Al-Muqit. Ada soalan di sini? Ada soalan tak? Faham tak? Ya? Dalil perbincangannya sudah, pemanaan secara bahasa atau istilah sudah, kesan dalam kalbu kita sudah, responnya sudah, aplikasi pun sudah. Tinggal balik pulang, terapkan, nanti masak, renungkan. Di meja makan bersama anak-anak dan suami, ajarkan nama Al-Muqit, ingatkan nama Al-Muqit. Semoga 30 menit di meja makan diberkati oleh Allah karena kita menyandarkan nikmat kepada Al-Muqit, Allah Al-Muqit. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.